bukan hanya pemuda Bu, tapi umum. Khotbahnya yang nampar dulu. Khotbahnya yang nampar aja Bu. Jadi supaya mereka ingat gitu. Iya gitu loh. Kalau khotbahnya santai-santai aja, ya hidupmu adalah fine-fine aja disertai Tuhan, kelihatannya nggak ngefek kali ya Bu. Support gitu ya. Saling mengingatkan. Saling mengingatkan gitu ya. Iya. Ya seharusnya sih kalau saya tangkap sih memang gereja harusnya bisa beradaptasi ya. Dalam artian beradaptasi bukan pro dengan yang nggak benar gitu. Tapi beradaptasi dengan kondisi yang ada saat ini. Bagaimana gereja punya strategi untuk mempertahankan atau mengingatkan jemaatnya akan suatu bahaya. Saya pikir itu ya yang jadi masalah. Karena kita kan nggak pengen, ini nyinggung sedikit ya Bu, kejadian yang lalu itu ya, yang di negaranya si Neymar itu ya, Brazil. Nah itu kan seolah-olah Tuhan hukum tuh gitu kan. Hari ini, malam ini karnaval, besoknya langsung tuh dini hari. Gak ada warning sama sekali gitu tiba-tiba. Itu kalau kita mau pandang secara teologi ya. Kita nggak pandang secara sainsnya, tapi secara teologi. Nah itu yang kalau gereja nggak aware mengenai hal itu, saya kira habis lama-lama. Ditinggal sama jemaat gitu kan. Karena ya itu tadi sih, banyak godaan sih ya Bu ya. Kita nggak tahu ke depannya ada godaan apa lagi nih. Sekarang udah mulai berkembang banyak film, lalu dokumentasi lah di berbagai platform media sosial gitu kan. Nah itu yang saya worry sebetulnya. Sekarang kalau seperti itu Bu, kira-kira kalau Bu Ida sendiri nih, concernnya sekarang di mana sih Bu? Kalau Ibu nih pelayanan nih concernnya. Kalau saya memang kelihatannya adalah kan memang ada banyak godaan, tantangan. Memang paling banyak sekarang kan ya kayaknya mereka lagi fokus kali Pak ya, jangkaunya anak muda. Iblisnya maksud saya. Iya. Jangan anak yang muda. Tua percuma Bu, tinggal berapa tahun. Belum tentu loh Pak, anak muda yang pergi duluan ada loh. Tapi kan iblis pasti investasinya ngitung Bu, untung rugi yang mana. Nah maksud saya adalah nggak hanya di anak muda. Dengan percekcokan dalam keluarga juga itu kan juga dipakai tuh gitu ya. Jadi ada begitu banyak yang kita mesti ngeliat, ini sebenarnya beragam sisi gitu lah. Nah sebagai hamba Tuhan kalau saya lebih ke arah lihat, oh ya udah nih, berarti saya mesti dalam menyampaikan firman misalnya gitu ya, harus ngejawab tantangan atau ini loh ada situasi ini nih ya. Kecuali temanya sangat jauh ya Pak, nggak cocok untuk membahas apa yang lagi viral itu gitu ya. Tapi kan kalau kita ngomong tentang dosa, tentang apa, itu kan ya cuma beda-beda ininya aja kan, jenisnya kan. Tapi kan tetap sesuatu yang bertentangan dengan firman. Nah jadi saya memang lebih ke arah gimana membawa orang-orang siapapun itu untuk belajar yang benar. Katanya kan untuk tahu uang asli atau palsu kan belajarnya uang asli Pak, bukan uang palsu. Iya betul. Nah belajarlah uang aslinya atau belajarlah ajaran aslinya. Sehingga ketika dengar ada ini, konsep yang ajaran sesat lah, ajaran gak sesuai lah, kita udah bilang itu mah gak benar, gak sesuai kok, karena kita tahu yang benar. Nah itu kan berarti, makanya saya selalu ngajak mereka begitu. Yang kedua Pak, saya sekarang konsennya adalah ke arah, lu nih gak Kristen atau sudah percaya Tuhan? Karena menurut saya kalau kamu cuma Kristen tidak percaya Tuhan, ya kamu akan dengan mudah terbawa gitu loh. Nah harus benar-benar kayak saya ini di posisi, karena gini, orang yang mengalami mujizat dan jadi Kristen, saya nggak terlalu belum tentu juga loh dia akhirnya betul-betul menjadi pengikut Kristus. Kan bisa terpesona dengan mujizat, ya udahlah saya jadi rajin. Endingnya dia memakai kesaksian-kesaksian itu untuk memperkaya diri kan. Itu kan juga ada kan Pak. Jadi saya konsepnya adalah membawa mereka, bangunlah imanmu balik ke Alkitab, ke firman. Jangan bangun imanmu itu dengan mujizat Tuhan pakai, itu hanya untuk membuat kita ngeliat Tuhan itu berkuasa gitu lah. Tapi kita jangan lupa loh Pak, di Alkitab juga bilang loh, bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan yang melakukan mujizat demi namaku ya Mas, itu gak main-main loh Pak. Yang masuk kerajaan surga, nanti pada waktu berjumpa itu ya, Tuhan Yesus menghakimi, aku tidak kenal kamu. Itu gak main-main loh. Itu harusnya menjadi peringatan bagi jemaat suatu waktu ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali.
apakah Tuhan akan bilang kamu adalah aku kenal atau aku tidak kenal kamu? Hmm. Nah kalau kita bilang oh Tuhan pasti kenal saya, terus apa buah yang kita tunjukkan? Saya juga banyak sekarang ngebahas, misalnya Pak yang mengingatkan, kalau kamu sebagai anak Tuhan buahnya apa? Kelihatan gak sih buah itu sesuai dengan statusmu sebagai anak Tuhan? Kalau kamu gak berbuat, tadi kok kita bilang Pak ya, gak mau baca, misalnya kan memang hampir semua gereja Pak, saya rasa waktu saya tanya siapa yang baca Alkitab tiap hari, minoritas yang baca. Ya. Dari berapa puluh yang akan itu cuma 2 orang Pak, 3 orang. Saya pikir gini, sebenarnya kan kamu membaca firman, keuntungan tidak untuk Tuhan, keuntungan tidak untuk kita sebagai hamba Tuhan nyuruh-nyuruh kamu baca. Justru keuntungan itu untuk kamu sendiri gitu loh. Supaya imanmu itu terbangun dalam kebenaran. Betul. Nah, kalau enggak kamu enggak baca kebenaran itu imanmu terus dibangun dengan fondasi-fondasi cuma khotbah-khotbah dari orang-orang tertentu saja. Ya kalau betul sesuai dengan Alkitab, kalau enggak. Ya. Gitu. Oke. Ya berarti kembali lagi sih seberapa seberapa sadar ya kita ini perlu istilahnya apa ya? Seberapa sadar kita ini perlu Tuhan gitu istilahnya. Betul. Secara pribadi ya Bu Secara ya. pribadi. Ya. Secara pribadi. Nah, kalau sekarang Bu, kita ini kadang ini bicara hal yang klasik gitu ya. Ya di kita ini ada 3 lingkungan gitu, dalam artian lingkungan sekolah atau lingkungan kerja, lingkungan gereja, sama lingkungan keluarga. Ini seringkali dibahas, ya kita nggak bisa terpisah satu-satu, harus saling sinergi supaya bisa saling mendukung, mengingatkan gitu kan. Kalau dengan teknologi yang ada sekarang Bu, anggaplah nih orang tua nih sekarang nih ya, kita bicara orang tua. Orang tua harus melakukan apa Bu? Tapi saya batasin dulu ya Bu ya. Kalau dulu nih ya misalnya ujian, oke, handphone taruh gitu kan. Taruh, itu saya sempat berantem sama anak saya soal itu dulu. Handphone taruh gitu. Atau sekarang kamar dibuka, nggak boleh ditutup gitu kan. Terus password handphone harus tahu orang tua, nggak boleh disembunyikan. Ya itu kan sudah zaman dulu lah Bu istilahnya. Tapi yang sekarang ini kan lebih canggih. Kalau menurut Ibu orang tua harus ngapain sekarang? Harus punya relasi yang dekat sama anaknya, sama pasangan semua ya, satu keluarga itu harus punya relasi yang cukup dekat. Berikan rasa aman anak itu untuk cerita apa adanya. Oke. Jadi karena kadang-kadang saya menemukan bahwa anak lebih nyaman bisa cerita ke orang lain gitu ya daripada ke orang tuanya. Jadi ya banyaklah kayak misalnya oke lah bekerja dua-dua karena situasi keuangan. Kadang-kadang kita nggak bisa apa-apakan ya Pak ya. Apakah malam, apa gimana hari ini? Kamu gimana? Kamu tadi dari sepanjang hari ini ngapain saja? Itu nggak dibangun setelah dia remaja loh Pak ya. Itu mah udah agak rada ngapain kamu tiba-tiba ganggu, apalagi usia remaja kan sudah punya dunia sendiri. Harusnya dibangun dari kecil itu loh Pak. Jadi bangunlah relasi untuk membuat anak itu bisa ngomong, bisa cerita. Sejak dini ya Bu? Sejak dini harusnya. Tapi kalaupun anggaplah ya mungkin sudah terlambat ya, ini anak sudah remaja pemuda, minimal coba aja tetap gitu loh. Bila perlu ngomong saya sorry, maaf kalau mungkin selama ini mama, papa atau misalnya mungkin tidak punya waktu untuk kamu. Nah, kami pengen menebusnya gitu loh. Nah, kalau kamu ada apa-apa, ya mungkin kamu tahu bahwa ada saya gitu loh. Pak, saya ingat sekali ada satu anak. Itu tuh anak itu benar-benar gak bisa ngomong katanya. Gak bisa ngomong, pokoknya dia ngomong gak bisa aja. Pokoknya selalu diem aja. Akhirnya konseling, singkat cerita pokoknya konseling aja. Sama saya tuh ngomong cuma satu kata. Saya sudah mulai agak rada, aduh gitu ya. Kan habis waktu saya sudah setengah jam lebih, dia gak cerita. Pendek banget dia cerita. Akhirnya saya bilang gini, nah kamu pulang saja, tidak usah ngomong. Mungkin kamu terpaksa ngomong sama saya. Kamu pulang saja, saya akan ngomong ke orang yang mengantar kamu ke saya gitu ya. Bahwa supaya kamu gak dimarahin lah gitu kan Pak. Tapi ingat satu hal. Jikalau nanti kamu pulang ke rumah dan sampai di rumah kamu ingin sekali ngomong, kamu pengen sekali curhat, kamu ingat ada saya yang selalu punya waktu untuk kamu. Langsung ngomong 3 jam Mbak. Saat itu juga? Saat itu juga. Di situ saya mulai ngelihat ada kebutuhan cinta dan kasih sayang dari setiap pribadi anak-anak yang kadang-kadang tidak terjawab atau tidak didapatkan dari mereka kecil sampai usia tertentu. Saya kalau nonton kita yang di itu Pak ya tentang yang bilang apa Tuhan itu dia adalah Tuhan itu itu kan yang korban-korbannya juga ada banyak yang ngerasa kayak dia kurang kasih sayang, kurang cinta, kurang diperhatikan. Nah,
Saya cuma lihat, dan itu tidak satu anak saja saya temukan. Saya cuma kadang-kadang nepuk gini Pak. Saya pernah bilang satu anak, saya ginikan dari belakang, hei nak. Ya. Langsung tiba-tiba masuk ke toilet Pak. Nangis. Dalam hati saya, apa tadi luka, terus saya terlalu keras pukul. Saya lari ke toilet. Hei kamu ada apa, nanti Bu Ida dianggap gitu ya. Bu Ida ini salah nih, dipukul kamu keras. Dia lama, terus akhirnya dia keluar. Terus dia tiba-tiba peluk saya, cewek anaknya. Baru kali ini Bu, ada orang yang ngomong dengan kata nak dan menyentuh memeluk saya. Oke. Wah, saya di situ langsung pikir, mak lu kemana aja gitu. Rasanya tuh bener pengen. Rasanya saya kalau kenal orang tuanya mungkin saya telepon tuh Pak, kalian nih berdua kemana aja gitu. Tapi ya sudah. Nah jadi orang tua jalinlah relasi dengan anak. Buatlah suatu anak itu bisa nyaman ngomong apapun, termasuk hal yang tidak, mungkin yang negatif lah yang dilakukannya. Dia walaupun dengan takut dia bisa ngomong kepada kita. Orang tua jangan ngerasa kayak seakan-akan anak itu ketika takut adalah sebuah hal yang positif gitu loh. Kalau dia segan menghargai itu positif. Tapi kalau takut dalam arti sampai ngomong sesuatu yang dia rasakan tidak berani, itu menurut saya sebuah persoalan gitu loh. Tanda tanya gede itu Bu. Itu. Atau ini tambahan sedikit Bu. Atau saya pernah dengar Bu, kalau orang tua bicara misalnya, papa mama kerja ini cari uang buat lu loh gitu kan. Atau banting tulang buat lu loh untuk sekolah untuk Jadi akhirnya di pemikiran anak itu adalah oke, berarti saya dicukupi dari sisi materi aja. Betul. Karena papa saya mengukurnya dia kerja untuk cari duit buat saya gitu. Kasih sayangnya lewat saya kerja, maaf ya nggak ada waktu ya, kan gitu. Betul. Itu padahal hal yang simpel yang sebetulnya ya sebenarnya benar juga gitu, benar juga, tapi nggak perlu ditekankan terus menerus gitu istilahnya. Oke Bu, itu orang tua. Nah kembali lagi Bu, di gereja nih, tadi kita bicara udah banyak di gereja nih. Sekarang nih gereja ini gimana harusnya ya? Ya tapi pemimpin gerejanya ya maksudnya. Ya pasti ya, yang punya inilah ya jabatan untuk bisa mengelola. Iya. Ya sama Pak, saya rasa ya dari gereja ya mesti peka, mesti update terus dengan dunia ini gitu loh. Ya. Karena minimal oke lah ya, misal jangan sampai nanti ini ada yang nanya, itu apa ya? Yeah. Cukup ngeri juga kan Pak gitu. Jadi dia mau tidak mau dia mesti lihat. Dunia sekarang lagi posisi ini lagi begini ya, mesti dicari. Mesti belajar untuk ya bila perlu ya. Kadang-kadang saya juga bisa sih pakai kalau pas lagi ini, carikan dong sekarang yang lagi ngetop apa gitu. Saya bisa ngomong sih. Tapi saya punya orang-orang yang anak muda yang bisa gitu ya. Tapi itu kan juga bisa teman-teman anak muda ini juga bisa bukan dimanfaatkan ya, bisa dibuat supaya mereka disemberdayakan itu. Ayo suruh mereka apa gitu ya, supaya memberikan informasi kepada gereja gitu loh. Iya. Atau paling enggak belajarlah teknologi gitu kan. Betul. Jangan bicara ini generasi saya beda dengan generasi dulu. Nggak bisa kayak gitu juga gitu kan ya. Iya. Harus maksudnya dari kan informasi itu gampang banget Pak. Orang sekarang kita mau tahu apa yang lagi viral aja bisa keluar semua kok. Iya makanya Bu. Kan kita kan sekarang gini, kayak misalnya TikTok kan gak semua orang juga kayaknya masa kita ikut TikTok gitu kan misalnya ya. Tapi kalau kita cuma untuk sebagai satu mewarnai dengan khotbah-khotbah itu bisa juga bisa kan. Yang kedua adalah dengan TikTok tuh kita bisa lihat tuh, karena di TikTok yang sekarang yang paling cepat berita apapun kayaknya kalah yang lain tuh. Ini bakalan muncul lagi loh Bu selain TikTok. Oh ada lagi ya? Ada lagi nanti nih. Iya, oke. Nah itu kita mesti website, kebetulan saya baca gitu. Wah ini kan ada satu platform lagi muncul yang bikin heboh nanti. Cuman ya benar juga sih. Kita mesti kita ini mesti menyesuaikan kita ini mesti menyesuaikan di mana di lingkungan kita berada gitu. Betul, kan. Iya. Apapun itu sih ya. Betul. Ya kalau saya lihat gini juga Pak. Kalau tuh ibarat gini. Punyalah waktu cangkruan sama anak muda, cangkruan sama anak sekolah minggu, cangkruan sama orang tua gitu. Ya misalnya ya orang tua, lansia, misalnya juga sama yang pasangan muda. Itu kan mereka tantangannya berbeda gitu. Iya sih. Cangkruan kita bisa dapat ini ya. Ternyata kalau saya dulu ya kalau namanya mendidik anak ya jangan dua-dua kerja. Itu saya agak anti dengan orang tua yang dua-dua kerja Pak, karena saya kan orang yang mendengar keluhan remaja. Dan mereka marah gitu sebenarnya karena tidak dapat perhatian dua-duanya. Dan ketika pulang pun alasan capek kan. Jadi mereka ngerasa bahkan ada yang dekat sama asisten rumah tangganya gitu loh Pak. Betul, Bu. Dibanding sama orang tua kan.
Harusnya kan nggak Curhatnya pas gitu sama kan. ART-nya. Betul. Nah, jadi kita mesti kayak ternyata ada yang kalau yang pasangan muda masalahnya di sini. Nah, jadi tema-tema khotbah itu bisa disesuaikan. Jadi makanya bisa menjawab kebutuhan. Jadi nggak kaku-kaku Gitu loh. amat lah ya. Betul, sebenarnya kan kalau kita bilang Alkitab menurut saya sudah bisa menjawab kok semua tantangan godaan yang ada di dunia ini. Harusnya Oke. jawabannya ada di firman Tuhan sebetulnya. Iya. Oke. Bu, gak terasa ya. Kalau kita diskusi, bukan diskusi lah, kita ngobrol ini ya. Iya. Ngobrol, benar. kita terusin bisa sampai jauh di Sampai besok Pak ya. sampai jauh. Dia gak kelihatan. Oh, memang ada adegan gitu. Loh, Pak. Biasa. Kita podcast kan bebas, Bu. Oke, tadi gimana memilih gereja Yang oke yang atau tepat enggak? ya, yang Iya. tepat ya. Pertama adalah mereka mesti ngelihatnya ajaran. Oke. Ajaran itu harus sesuai dengan Alkitab. Tadi makanya saya bilang dia sempat singgung ya, dia mesti belajar Alkitab nih supaya bisa tahu nih ini gereja ini secara ajaran benar atau tidak, gitu ya. Ya. Nah terus yang kedua adalah dia juga bisa lihat waktu dalam ajaran itu kan juga dia mesti ngelihat yang ditekankan apa sih, terus yang ditekankan. Kalau tiap minggu tekanannya misalnya misalnya uang terus misalnya perpuluhan misal gitu, itu kan itu juga benar sih, tapi kan itu terus atau mujizat terus. Gak ngajak kita bagaimana kita hidup dalam tantangan, bagaimana kita menang melawan dosa, bagaimana, maksudnya tidak ngomong secara keseluruhan ya, bagian bagaimana hidup sebagai anak Tuhan. Berarti dia mulai gini, kok bahasannya gini-gini terus gitu ya. Dia mesti pikirkan gitu kan. Nah, kemudian adalah dia bisa lihat bertumbuh gak imannya itu. Ada nggak, kan dia ngetesnya ke diri dia sendiri juga kan Pak. Jadi saya ini bertumbuh nggak? Efeknya di saya apa nih? Iya. Apakah cuma gini nih? Oh ya sudah di dalam gedung gereja, puji Tuhan. Keluar udah saya lupa semua gitu loh. Nggak ingat lagi dengan yang lain-lainnya. Kembali kepada kehidupan yang sama dilakukannya gitu loh. Yang nggak ada perubahan gitu loh. Jadi ketika dia nggak ngerasa bertumbuh bisa gini Pak. Kan nggak semua orang bertumbuh langsung drastis ya. Kayak misalnya langsung jadi langsung begitu kudusnya kan tidak. Kita proses ya. Nah tapi kita mulai kerasa kok mulai kalau kita ngelakukan sesuatu yang tidak sesuai firman kok kita mulai nggak nyaman ya kan gitu ya. Nah itu pertumbuhan imanmu tuh sampai di situ nggak pada waktu kamu ada di bertumbuh di komunitas itu. Nah jadi saya rasa memang ya banyak cari tahu tentang gereja-gereja, kan gereja sesat. Kalau gereja yang sekarang ini kan udah jelas ada yang orang ini sesat nih, kita sebenarnya dari Google juga banyak ya kita bisa lihat gitu ya. Buku Google betul, banyak lah. yang jadi masalah memang kan kadang yang nggak terlihat ininya nih Pak, yang nggak istilahnya kayak kamuflasenya. Gitu loh. Tetap tapi sebetulnya yang ditekankan itu sebenarnya tidak ke firman gitu loh. Nah sekarang gini aja, bisa juga termasuk gini, pada waktu kamu beribadah dan yang kamu cuma kayak akhirnya menuhankan pribadi orangnya, itu kan sudah nggak benar. Kan harusnya mujizat itu diberikan membawa orang kepada Kristus, bukan membawa orang kepada yang Tuhan buat, yang alat gitu loh Pak. Yang buat mujizat. Kita kan alatnya, alat Tuhan yang menyembuhkan. Harusnya kan orang datang itu kepada, nah kita lihat gereja itu terfokus ke Kristus nggak? Gereja itu membawa orang kepada Kristus nggak? Gereja itu membawa orang untuk mencintai firman nggak? Kan gitu ya. Nah kalau itu kamu rasakan, kamu miliki ya udah itu sebuah komunitas yang baik, yang sehat. Gitu ya. Oke Bu, terjawab? Netizen? Netizen puas. Netizen puas ya. Oke, berarti memang sekarang kembali lagi lah, fondasi kita ini kuat nggak sih gitu ya, untuk memilih yang benar dan yang enggak gitu kan, untuk mengikuti mana yang oke, mana yang enggak gitu kan. Ya kembali lagi akhirnya balik-balik ke diri sendiri nih, bagaimana kita membangun hidup kita menjadi lebih baik. Betul. Oke, saya kasih satu kesempatan lagi, gaya nih, ada nggak? Gak ada ya. Oke Bu, kembali lagi nih, ini tambah panjang nih ya, tapi nanti kita bisa ngobrol lagi Bu. Kita bisa ngobrol mengenai hal-hal yang lain yang sedang hype gitu ya. Bersangkutan dengan apakah anak muda, remaja lah. Itu kita sangat-sangat ngikutin gitu kan. Bagaimana sekarang ini gelombang yang gede yang sedang berjalan gitu ya. Atau sedang terjadi. Jadi mungkin kalau saya bisa simpulkan, yang pertama memang kalau dari sisi ke pribadi kita, bagaimana kita bisa menguatkan fondasi kita, menguati fondasi kita gitu, dengan apa ya, dengan pengetahuan firman Tuhan yang benar. Betul.
dan masuklah ke komunitas yang benar. Betul, Istilahnya setuju. seperti itu ya. Iya. Dan kalaupun ada hambatan bicara dengan orang lain, lihat dulu nih, maksud saya lihat dulu nih orangnya ini orang yang benar apa enggak nih yang Ya, kita ajak betul, bicara betul, gitu kan. Betul. Pilih Iya, orang. pilih-pilih orang yang bisa punya pemahaman firman yang benar. Kalau kita ini konteksnya ini anak Tuhan nih ya. Yang pertama itu, yang kedua, nah orang-orang tua nih, kita bicara orang tua ini parents gitu ya, dan ya kita bicara orang-orang yang senior gitu. Cobalah untuk melihat dunia sekeliling kita sekarang ini untuk melakukan update gitu. Jadi kita jangan sampai seperti orang yang nggak tahu apa-apa gitu, yang saat ini sedang menerjang atau sedang berjalan saat ini, supaya kita pertama punya persiapan, yang kedua kita bisa mendidik anak-anak muda kita itu juga dengan yang benar gitu kan. Betul. Nah, yang ketiga nih agak berat nih untuk gereja nih. Saya juga agak berat ngomong ya, tapi nggak apa-apa deh, kita ngomong nih. Oke, untuk para pemimpin gereja, hamba Tuhan kah, penatua, majelis kah, coba untuk update juga gitu, hal-hal yang lagi in gitu ya, atau hal-hal yang lagi ada di sekitar lingkungan jemaat atau kehidupan sehari-hari, supaya itu bisa menjadi suatu warning yang disampaikan di dalam khotbah minggu kah, atau di dalam acara PA kah, pemahaman Alkitab atau persekutuan, supaya jemaat ini datang ke gereja juga nggak terlena dengan apa yang sudah selama ini dia dapat gitu. Comfort zone-nya, nyaman dengerin berita firman Tuhan yang baik, tapi jangan lupa ada serangan yang bisa jadi bom waktu nanti di sana. Jadi para penatua, para majelis ataupun hamba Tuhan mesti perlu update, belajarlah untuk mengenai teknologi gitu kan ya. Banyak baca, banyak mengikuti tren. Betul, gitu. betul. Topiknya ya, bukan tren. Kalau misalnya ada yang menari di TikTok ya jangan dong. Kontennya yang diikuti. Tapi ada loh Pak yang sampai tokoh agama lah ya tertentu yang ikut, tapi dia tujuannya untuk membuat ini sih guyup jemaat. Ya boleh lah gitu ya. Tapi jangan terus-terusan. Oke, ya Bu, thank you banyak loh Bu Ida. Untuk waktunya, kapan-kapan kita ngobrol lagi untuk topik-topik yang lain ya. Oke, ya Sobat Podcast, demikian obrolan saya dengan Bu Ida. Kiranya ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati.